Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Assalam TV rahimakumullah. Di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, yuk, saya mengajak kepada para pemirsa, marilah kita memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk membangun visi misi keluarga yang sesuai dengan tataran norma-norma peradaban Islam sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Artinya, di rumah-rumah di dalamnya disebut nama Allah dan ditinggikan serta bertasbih di dalamnya. Pemirsa sahabat Assalam TV rahimakumullah, dalam ayat tersebut setidaknya menggambarkan 3 karakteristik rumah tangga yang dibangun atas dasar nilai-nilai peradaban Islam. Yaitu yang pertama adalah di dalam rumah kita itu ditinggikan nama Allah, anturfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Ditinggikan nama Allah artinya di dalam rumah kita itu tidak lain dan tidak bukan kita dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Aturan-aturan tata nilai di dalam rumah tangga kita itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tipe yang kedua adalah rumah tangga itu sebagai tempat kita berzikir kepada Allah, tempat kita menyebut asma-Nya, tempat kita menyebut nama-Nya, selalu mengingat apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita sebagai anggota kepada keluarga, kepada istri kita sebagai anggota keluarga, begitu pula kepada anak-anak. Nah, masing-masing dalam rumah tangga kita menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sebagai suami selalu ingat akan tanggung jawabnya, menjalankan tugas dan perannya serta tanggung jawabnya sebagai suami. Begitu juga seorang istri menjalankan tugas dan perannya, tanggung jawabnya sebagai istri dalam rumah tangga. Begitu juga anak-anak kita menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anak-anak yang patuh berbakti membantu kedua orang tua. Sahabat Assalam TV rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Bertasbih di dalamnya setiap pagi dan petang. Tasbih artinya adalah mensucikan nama Allah. Dengan menjaga kesucian diri kita, menjaga kesucian diri masing-masing anggota keluarga, menjaga kesucian rumah tangga itu sendiri, dalam arti tetap menjaga dan mempertahankan kesucian semuanya. Karena Allah itu maha suci. Sehingga ini menjadi sebuah alat introspeksi. Bil ghuduwi wal asal adalah setiap pagi dan petang. Pagi kita sudah menghasabah diri, muhasabah keluarga kita. Apakah malam-malamnya yang telah berlalu yang kita lewati bersama keluarga itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di sore hari kita memuhasabah diri. Setelah berlalu hari-hari di siang hari kita, apakah sudah menjalankan perintah dan tanggung jawab kita, baik secara vertikal kita kepada Allah, secara vertikal istri dan anak-anak kita kepada Allah, maupun secara horizontal. Hak-hak istri kita, hak-hak anak kita,
begitu juga hak-hak kita atas istri dan anak kita, apakah sudah ditunaikan dengan baik dalam rumah tangga kita. Sahabat Assalam TV rahimakumullah. Nah, 3 karakter ini harus kita bangun dalam rumah tangga kita, yaitu menjadikan rumah tangga kita atau rumah-rumah kita sebagai tempat kita meninggikan kalimah Allah, sebagai tempat kita berzikir, mengingat dan menyebut asma Allah, dan sebagai sarana introspeksi, muhasabah diri dan keluarga dalam rumah tangga kita di waktu pagi dan petang, bahkan di setiap saatnya saling mengingatkan antara suami menegur istri dan anaknya ketika melanggar syariat. Begitu juga istri mengingatkan suaminya sebagai imamnya, sebagai kepala rumah tangganya ketika melakukan penyimpangan daripada aturan-aturan, nilai-nilai, norma-norma yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Islam. Begitu juga anak-anak. Mereka bersiap sedia untuk mengingatkan kedua orang tua mereka tatkala menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Sahabat Assalam TV rahimakumullah. Adapun penghuni rumah ini, rumah yang terbangun di atas tatanan norma-norma nilai-nilai Islam, ini memiliki karakter rijal sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat ke-38 surat An-Nur, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah, yaitu memiliki karakteristik rijal, seorang laki-laki. Arti laki-laki di sini bukanlah jenis kelamin. Arti laki-laki di sini menggambarkan sebuah tekad yang kuat, semangat yang membara, keberanian untuk menegakkan nilai-nilai tatanan Islam dalam rumah tangganya. Keberanian untuk selalu mengingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah-perintahnya serta tanggung jawabnya yang dipikulkan kepada kita. Dan karakter rijal ini harus memiliki 3 karakter, yaitu yang pertama, la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Jual beli dan perniagaan tidak melalaikan dirinya daripada mengingat Allah. Hiruk pikuknya kehidupan dunia, tugasnya dalam mencari nafkah, ada sebuah senda gurau dan permainan, tidak melalaikan dirinya dari mengingat Allah, dan senantiasa mengingat akan apa yang diperingatkan oleh Allah dalam surat Al-Fatir. Ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haq. Wahai manusia, sungguhnya ancaman Allah itu adalah benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah kalian terberdaya oleh kehidupan dunia. Ini karakter yang pertama. Karakter penghuni rumah itu, baik laki-laki maupun perempuan, jenis kelaminnya harus memiliki karakter rijal, sebuah kemauan yang kuat, tekad yang bulat, keberanian untuk menegakkan tata nilai-nilai agama Islam yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya, dalam sunnah Nabi. Yang kedua, karakter yang dimiliki adalah selain la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah adalah iqamis shalah. Tidak dilalaikan oleh jual beli dan perniagaan dari mendirikan salat. Sesibuk apapun kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dalam kehidupan di dunia ini, selalu mengedepankan salat. Ini adalah perintah Allah. Secara vertikal minimal 5 kali kita menghadap Allah. Ini menjadi prioritas kita dalam menjalani kehidupan berumah tangga, sehingga sholat tidak ditunda-tunda, apalagi hingga lalai dari melaksanakan sholat,
lalai dari mendirikan sholat. Kemudian yang ketiga adalah la tulhim tijaratan wala bai'un an ita'iz zakah. Tidak dilalaikan oleh jual beli dan perniagaan dari menunaikan zakat. 3 karakter ini sahabat As-Salam TV rahimakumullah harus dimiliki oleh penghuni rumah tangga yang dibangun atas dasar tata nilai aturan-aturan Islam. Kemudian kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia tidak mau melalaikan dari mengingat Allah, dari mendirikan sholat, menunaikan zakat? Tentu ada harapan, tentu ada visi dan misi. Kenapa nama Allah harus diingat? Kenapa sholat harus ditegakkan? Kenapa zakat harus dibayar? Tujuannya adalah, yang menjadi latar belakangnya adalah yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Yaitu rasa takut yang dimiliki oleh anggota rumah tangga tersebut akan pada hari yang pada saat itu hati dan pendengaran menjadi goncang. Yang pada hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Kemudian visi misi yang kedua adalah liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih. Visi misi yang kedua adalah wa yazidahum min fadlih. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih. Ada harapan, ada tujuan, apa yang dilakukan tersebut, tanggung jawab yang dijalankan dengan baik tersebut agar Allah memberikan pahala yang terbaik atas apa yang mereka lakukan. Kemudian tujuan berikutnya adalah wa yazidahum min fadlih, dan agar Allah menambahkan kepada mereka akan karunia. Dan karena mereka yakin wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, bahwa Allah akan memberikan rizki kepada siapapun yang dikehendaki tanpa batas hitungan. Kalaupun tidak Allah segerakan hari ini, mungkin di akhir hayat kita Allah akan gelontorkan rizki kepada kita yang melimpah, sehingga mungkin kita pun akan bingung untuk dikemanakan itu rizki. Atau andaikan sampai mati pun, sampai harus menghadap Allah, rizki itu belum diberikan, yakin bahwa di yaumil akhir Allah telah menyediakan rizki yang terbaik. Sahabat As-Salam TV rahimakumullah, rumah tangga ini bukanlah sebuah cita-cita yang ada di awang-awang yang tidak mungkin terrealisasi. Rumah tangga yang dibangun atas dasar nilai-nilai Islam ini harus diupayakan sebagaimana Rasulullah dan para sahabat mengupayakannya. Membangun dakwah ini berangkat dari diri sendiri dan rumah tangga. Tanggung jawab setiap pribadi kita setelah diri kita adalah rumah tangga kita, anggota keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sahabat As-Salam TV rahimakumullah, demikianlah karakteristik rumah tangga yang harus kita bangun, harus kita upayakan. Harus ada kesadaran dalam diri kita, istri kita, dan anak-anak kita.
insya Allah di kesempatan yang lain kita akan membahas prototipe rumah tangga yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, yang profilnya Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Demikian sahabat Assalam TV rahimakumullah, semoga Allah menerima puasa kita pada hari ini, pada bulan ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, senantiasa membimbing kita di jalannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.